Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait rangkaian sidang pembunuhan Brigadir Yosua, sudah tersambung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI dan juga pakar hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Bapak Edi Hasibuan. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lagi dalam perjalanan. Lagi dalam perjalanan. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News iNews, Pak Edi. Dalam sidang obstruction of justice pada babak baru hari ini adalah pemeriksaan saksi. Kalau menurut Anda, apakah pemeriksaan saksi di klaster ini akan sama rumitnya dengan klaster pembunuhan Yosua? Ya, terima kasih ya, Abzi ya. Karena memang ini kasus ini banyak sekali mendapatkan sorotan masyarakat ya. Iya, Pak. Saya kira kalau kita bisa lihat ya, jutaan masyarakat Indonesia melihat ya, bagaimana pelaksanaan daripada sidang ini ya. Dan tentu saja saya kira di sini adalah ini akan menjadi tantangan buat hakim ya, membuktikan jaksa ya, kemudian juga sebagai penuntut umum ya. Kemudian hasil ini merupakan hasil kerja dari kepolisian ya, sebagai penyidik negara ya. Tentu saja kita harapkan semua berjalan profesional, berjalan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ya. Saya kira memang di dalam kemarin kalau kita lihat ada juga perubahan-perubahan di dalam kesaksian ya. Kita harapkan semua saksi-saksi yang hadir ya memberikan sejujur-jujurnya, keterangan sejujurnya, tidak ada tekanan. Kemudian juga ya kita harapkan mereka apa yang terjadi di lapangan, kita harapkan mereka sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Artinya kita harapkan semua saksi juga harus jujur ya, sehingga masyarakat bisa melihat pelaksanaan daripada sidang Ferdy Sambo ini betul-betul mendapatkan apresiasi dari masyarakat ya. Saya kira yang paling penting saat ini adalah kejujuran semua saksi, termasuk juga saya lihat daripada semua terdakwa. Kita harapkan jujur, sampaikanlah apa yang terjadi, jangan berbelit-belit, kemudian kooperatiflah kepada termasuk pada hakim ya, kepada jaksa ya, agar betul-betul pelaksananya bisa dilihat oleh masyarakat sudah berjalan dengan baik ya. Berbicara kesaksian yang terbelit-belit, kalau menurut Anda untuk persidangan saksi hari ini, apakah nantinya akan berjalan alot seperti saksi Susi dalam persidangan sebelumnya, Pak? Ya, kita harapkan ya jangan terjadi seperti itu ya. Kita harapkan apa yang menjadi pengakuan awal misalnya gitu ya, disampaikan ya kepada hakim ya. Nanti jangan sampai ada perubahan-perubahan ya, kita harapkan ya, karena kenapa juga ya, yang dijaga di sini adalah tentu integritas daripada para saksi ya. Karena bagaimanapun juga kita lihat ya, ini mendapat sorotannya jutaan masyarakat Indonesia saat ini melihat pelaksanaan daripada sidang ini. Jadi kita harapkan betul-betul sampaikanlah apa yang terjadi ya. Jangan membohongi masyarakat, jangan membohongi pengadilan ya. Kemudian jujurlah kepada hakim ya di dalam persidangan, sehingga nanti bisa dilihat apa yang terjadi dalam persidangan, nanti bisa dilihat oleh masyarakat ya. Berbicara mengenai integritas dan diharapkan untuk kejujuran para saksi di persidangan hari ini, Pak Edi, ini banyak narasi di media sosial untuk salah satu saksi yang dihadirkan hari ini adalah salah satunya Pak Ridwan Soplanit. Nah, ini dikhawatirkan ini ada unsur ketidakobjektifan di dalam mengemukakan kebenaran di dalam ruangan persidangan. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Edi? Ya, tentunya nanti pada akhirnya memang yang akan memutuskan ini adalah hakim ya. Walaupun misalnya sebetulnya dia berubah di dalam persidangan ya, kemudian ada perubahan kesaksian ya, tetapi percayalah bahwasanya saya kira hakim punya hati nurani ya. Dalam hal ini ya, hakim saya kira juga memiliki integritas yang baik ya. Kita harapkan ya, apa yang disampaikan tentunya pada akhirnya hakim sebagai perwakilan Tuhan di sini adalah akan memberikan suatu penilaian ya. Bagaimana apakah memang mereka itu ada perubahan di dalam kesaksian ya, karena semua kan ini kan suatu rangkaian ya. Suatu rangkaian yang terjadi, kemudian kalau satu berbohong, tentu juga yang lain kan tidak akan ada yang mempertahankan kesaksian ya. Saya kira nanti pada akhirnya
hakimlah yang akan memutuskan bagaimana kesalahan mereka ya, bagaimana kesaksian mereka ya. Faedahnya itu hakim nanti akan menentukan semuanya, karena tergantung kepada keyakinan hakim dalam hal ini. Sementara itu Pak Edi, untuk dalam sidang etik kepolisian ini kan mereka dianggap bermufakat nih Pak, melakukan pelanggaran. Sementara keterangan dari para terdakwa ini mereka hanya menjalani perintah atasan dan tidak tahu nih kalau Verdi Sambo telah melakukan rekayasa. Kalau menurut Anda ini dalam hal ini menanggapinya seharusnya seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat ya, sulit untuk diterima kalau misalnya mereka tidak tahu ya. Apalagi dari awal sebetulnya kan kepolisian, penyidik kepolisian, tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolri kan sudah susah payah ya mencari tahu ya kasus ini. Dari awal kan kesulitan ya. Kenapa kesulitan? Karena sampai misalnya CCTV yang harusnya ada tapi dirusak, dihilangkan ya. Kemudian TKP juga yang harusnya steril, tidak ada gangguan, kemudian dibersihkan ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan pelanggaran berat ya, tidak bisa diterima ya. Mereka adalah aparat penegak hukum, mereka adalah aparat negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang berikan contoh yang baik kepada masyarakat, tapi justru ya melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan obstruction of justice ya, mempersulit penyidikan ya. Dan apa yang mereka lakukan itu sulit untuk diterima. Makanya saya kira kemarin sidang Komisi Kode Etik Polri ya memberikan rekomendasi kepada mereka untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat ya. Saya kira itu sudah tepat ya, karena bagaimanapun juga mereka adalah harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya, memberikan perilaku yang baik kepada masyarakat, tetapi justru ya melanggar hukum. Dan saya kira apapun juga alasan mereka itu sulit kita terima sebagai masyarakat. Pak Edi, sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh, tapi ini justru melanggar peraturan. Sebelumnya saya sempat berdialog mengenai Ricky Rizal yang sempat menolak pada saat diperintahkan untuk menembak. Nah, memang sudah benar dia menolak, tetapi kenapa dia tidak berani untuk melaporkannya? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Edi? Ya, harusnya memang kalau memang dia adalah menolak, yang paling bagus adalah bantu penyidik kepolisian, bantu sampaikan informasi. Karena bagaimanapun juga kalau dia tidak melapor sama saja dengan yang lainnya. Hanya saja memang dia tidak melaksanakan perintah apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo ya. Tetapi dengan menyembunyikan, dengan tidak melapor saja itu salah ya. Makanya dia menjadi tersangka, kemudian saat ini diproses ya. Karena apapun juga, orang yang tahu ada perbuatan pidana, ada orang yang tahu misalnya ada kejadian pembunuhan, kemudian tidak melapor ya, padahal dia tahu ya, itu adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum juga ya. Makanya dia diproses saat ini, kemudian karena ya boleh dikatakan mungkin ikut serta ya di dalam apa namanya ya. Saya kira itu apapun juga alasannya, bagi mereka-mereka yang anggota Polri apalagi ya, kita sangat sayangkan itu, karena apapun yang mereka lakukan itu telah melukai ya, menyakiti masyarakat dan juga menurunkan harkat dan martabat Polri di mata masyarakat. Gara-gara mereka lah sebetulnya trust ya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri belakangan menjadi menurun ya. Tapi dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh sidang Komisi Etik Polri ya, yang dipimpin oleh Pak Irwasum kemarin ya, mudah-mudahan tim yang kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan kembali baik ya. Saya kira dengan ketegasan ya, dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh Kapolri kepada mereka ini semua, mudah-mudahan kita harapkan trust terhadap Polri akan semakin baik, Pak. Pak Edi, sebagai aparat kepolisian ini kan bisa dikatakan mereka memiliki dua peraturan. Yang pertama adalah untuk menaati perintah atasan, tapi di sisi lain juga mereka berhak menolak perintah atasan yang melanggar perundang-undangan. Nah, dalam kondisi ini
mana yang lebih berat dari para anggota ataupun para terdakwa obstruction of justice? Apakah mereka khawatir atau takut masa depan ataupun masa karirnya mereka hancur jika mereka tidak menuruti perintah atasan, atau seperti apa sih Pak Edi ini kondisinya? Saya kira yang jelas adalah siapapun juga anggotanya, anggota Polri manapun juga, jika memang itu adalah perintah yang salah ya, apalagi itu perbuatan melanggar hukum ya, saya kira mereka punya hak untuk menolak siapapun juga yang memberikan perintah itu. Karena bagaimanapun juga namanya perbuatan hukum, apalagi itu pembunuhan ya, itu susah untuk diterima. Siapapun juga yang diperintah, jika dia memang tahu dan kemudian diperintah, dia boleh melakukan penolakan. Justru itu akan lebih bagus terhadap yang bersangkutan jika dia menolak kemudian tidak menjalankan perintah ya, karena memang tahu hukum, karena mengerti hukum, daripada dia mengikuti perintah kemudian berbahaya terhadap diri dia sendiri ya. Apa yang terjadi kepada mereka, ada 6 orang kemarin ya, termasuk Brigjen Hendra ya, kemudian ada juga si Arif Rahman, kemudian ada si Agus Kombes itu ya. Kemudian ada juga, kasihan mereka semua dengan alasan bahwasanya tidak tahu, kemudian direka dijebak oleh pendiri. Saya pikir tidak demikian ya. Karena kalau memang ini kan sudah berminggu-minggu ya, tidak ada yang bicara satupun ya, kecuali kemarin Elizar ya, yang kemudian dia sepertinya berusaha untuk menyimpan ya, tapi belakangan dia buka suara, baru ini terbongkar ya. Coba mereka memang kalau memang mereka merasa dijebak, dari awal mereka harus bicara bahwasanya mereka dipaksa ya, akhirnya tidak menyulitkan kepada aparat kepolisian, tidak menyulitkan, tidak membuat masyarakat terhadap Polri ya, kesal terhadap ya, seolah-olah ada yang dilindungi, padahal sebetulnya memang karena ulah mereka dari awal ya, TKP dibersihkan, kemudian CCTV juga dirusak, dibuang, dihilangkan ya. Saya kira apa yang melakukan itu adalah merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima ya, karena mereka adalah sudah melanggar undang-undang ITE, kemudian juga undang-undang KUP ya, termasuk pasal, saya kira pasal 221 kalau nggak salah ya, 221 KUHP ya, perintangan terhadap penyidikan ya, obstruction of justice ya. Saya kira wajar diberikan hukuman yang berat ya, karena mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Baik Pak Edi, tahan dulu, dan pemirsa Breaking News masih akan segera kembali. Usai jeda tetaplah bersama kami.